Salam Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, jemaat Tuhan yang terus setia dalam ibadah live streaming. Setiap hari saya percaya bahwa kehidupan kita berubah bukan apa yang kita mau berubah, tetapi kehidupan kita berubah karena kita dapat mengikuti setiap kebenaran firman. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bukan kuat, bukan gagah, tetapi karena roh kata Tuhan. Oleh karena roh yang membimbing Anda pada waktu kita mendengar suara Tuhan dan kita melakukan dengan setia segala perintahnya. Saya percaya, saya yakin ada terobosan demi terobosan yang terjadi dalam kehidupan. Kita mencari Kristus Yesus Tuhan supaya ada damai, ada sukacita, ada ketenangan dalam hidup. Saya percaya waktu kita tenang, waktu kita sukacita, waktu kita bisa menerima ini, maka Dia akan campur tangan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudaraku, semalam saya katakan, terimalah kunci kemenangan Kristus. Saudara, kunci kemenangan itu kita perlu memahami. Ada satu hal yang Tuhan katakan kepada kita. Orang yang tidak menerima Kristus tidak akan pernah menerima kunci ini. Tapi orang-orang yang di dalam Kristus menerima kunci ini. Saudaraku, kunci Kristus banyak hal, yaitu kebenaran. Firman Tuhan adalah kunci. Tapi mari kita lihat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 38 dan 39, saudaraku. Roma 8 ayat 38 dan 39 demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terus, mulai baca dari ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yes. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Yes. Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yes, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Tadi saya beri judul khotbah saya, terimalah kunci kemenangan Kristus. Saudara, Alkitab mengingatkan kita ini tanpa syarat sedikit pun. Di dalam ayat 38 dia katakan, saudaraku, tetapi dalam semuanya ini ayat 37, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Alkitab berkata Anda diukir sebagai pemenang tanpa syarat yang Anda lakukan, tanpa usaha yang Anda buat, tanpa sesuatu perjuangan yang Anda dan saya lakukan ini. Alkitab mengingat kita pada pagi ini, tetapi dalam semuanya itu, apa di dalam semuanya itu? Kita baca pada ayat 35, saudaraku. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya. Penindasan, Ya. atau kesesakan, Ya. atau penganiayaan, Ya. atau kelaparan, Ya. atau ketelanjangan, Ya. atau bahaya, atau pedang, atau penyakit sampar, atau penyakit menular, krisis kehidupan perekonomian Anda, di dalam hidup Anda, tidak satu pun yang dapat memisahkan Anda. Saudaraku, tidak satu pun yang dapat memisahkan Anda. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, sebagian besar penderitaan umat manusia bertumbuh daripada perasaan. Semua penderitaan, kesesakan, ketelanjangan, saudaraku, itu bertumbuh karena perasaan. Katakan dengan saya, perasaan. Anda seringkali membangun perasaan kekhawatiran. Anda seringkali membangun perasaan ketakutan. Karena itu jelas sekali, saudaraku, Yesus berkata tentang kondisi hari terakhir. Dalam Matius 24 ayat yang ke-7.
Matius 24 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Sebab bangsa akan bangkit Ya. melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Terus, Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. terus. Pada waktu itu kamu akan diserahkan Ayat supaya 6 dulu, ayat 6. kamu akan mendengar deru perang Yes. atau kabar-kabar tentang perang. Ya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Yesus berkata kepada kita, berawas-awas. Dia berikan warning, dia berikan peringatan. Kamu harus hati-hati, kamu berawas-awas. Supaya jangan kamu gelisah dan kecemasan itu. Saudaraku, semua itu datang dari mana, saudaraku? Dari perasaan yang Anda bangun. Dan survei membuktikan 97% semua ketakutan dan kekhawatiran yang Anda bangun dan saya bangun itu tidak pernah terbukti jadi. 97% survei membuktikan apa yang dikhawatirkan manusia, yang dicemaskan manusia tidak pernah terjadi. Hanya 3%. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan di mana Allah telah berkata pada hari ini, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus itu. Bangunkan ini. Saudara harus terima ini dalam jiwa. Saudara harus terima ini dalam batin saudara. Saudara bawa ini dalam kehidupan setiap hari. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda dan saya, tidak ada satupun yang tidak seizin Tuhan. Karena itu saudaraku, Alkitab berkata tidak ada satupun yang dapat memisahkan Anda dan saya dari kasih Kristus itu. Penindasan, ketelanjangan, penyakit sampar, penyakit menular, segala sesuatu Alkitab berkata kasih itu. Saudaraku, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 49 ayat 15. Buka hati dan terima ini dulu. Realisasikan ini di dalam kehidupan, imanin ini saudaraku. Baca. Yesaya 49 ayat 15 demikian firman Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak dapat menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara dengar pada hari ini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Saya mengatakan tidak. Tapi Alkitab menunjukkan sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, Allah berkata, aku tidak akan melupakan engkau. Seorang mamamu bisa rencana menggugurkan engkau pada waktu engkau dalam kandungan ibu. Tapi pada hari ini kalau engkau bisa hidup, itu semua karena dia mau percayakan engkau besar. Mungkin hari ini ayahmu dan ibumu sedang tolak engkau. Orang yang engkau cintai sedang menolak engkau. Orang yang engkau hargai sedang tidak menghargaimu. Tetapi Allah tetap menghargai engkau dalam kondisi apapun. Alkitab berkata pada hari ini, sekalipun dia yaitu ibu, ayah, mantan pacarmu, suamimu atau istrimu, orang-orang yang selalu engkau buat baik bagi mereka, dia melupakanmu, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara ambil ini, saudara terima ini, saudara bangunkan ini dalam jiwa, dalam roh, dalam pikiran, maka Allah akan hadir di dalam kehidupanmu dan hidup saya. Semua masalah itu terjadi karena perasaan. Semua problem itu terjadi karena kita yang bangunkan itu dalam hidup. Sehingga kita akan melihat gelombang, tantangan, persoalan yang terjadi. Saudaraku, Alkitab tidak pernah salah. Tapi saya mau katakan kepada ibu bapak pada saat ini, kita yang membangun unsur itu di dalam kehidupan. Saudaraku, tadi saya buat satu renungan firman Tuhan yang begitu bagus sekali. Saya berkata, jikalau seorang gagal dalam hidup rohaninya, maka itu tidak disebabkan oleh kekurangan kasih karunia Kristus atau kasih ilahi.
Dan bukan karena kekuatan luar atau kesulitan dalam hidup. Tetapi orang ini, saudaraku, tidak mengambil keputusan untuk tinggal, untuk ada bersama dengan Yesus dalam hubungan. Haleluya. Saudara dengar sekali lagi. Kegagalan rohani atau Allah tidak menjawab doa Anda dan saya. Karena kita tidak mengambil bagian untuk tinggal di dalam Dia. Kunci ini sudah diberikan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya? Aku tidak melupakan engkau. Saat kita mengambil ini di dalam hidup, itu kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Baca firman, doa, pujian, penyembahan. Itu bagus, saudaraku, itu luar biasa. Tapi pada waktu kita melihat kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan, kita harus pegang janji Allah bahwa aku, Tuhan, tidak akan melupakan kita. Itu hubungan yang kita bangun. Sehingga cara berpikir kita, tindakan kita berubah. Saya mau katakan, saudaraku, ini bukan membanggakan diri. Apa dia? Tidak ada masalah di internet ya? Ada masalah nggak? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, tidak ada masalah di internetnya? Dev, ada ya? Saudara dengar sekali lagi. Pertumbuhan rohani Anda bukan oleh karena seorang pendeta atau seorang pengkhotbah memberikan motivasi kebenaran hingga Anda bangkit hari ini. Tetapi kegagalan kita tidak menyadari bahwa Allah menyertai kita dengan hal yang begitu luar biasa. Di manakah Dia menyertai aku? Aku berdiri dalam iman kepada Kristus yang telah menyatakan kepada kita, walaupun ibu bapakku atau orang yang kucintai bisa melupakan aku, sahabat terbaikku bisa melupakan aku, dia bisa menjelekkan aku, tapi aku tahu apa yang dikatakan firman Tuhan, aku tidak akan melupakan engkau. Sorga mengambil keputusan. Sorga mengambil keputusan. Seringkali saya sampaikan ini. Kita selalu berdoa, kita membayangi Allah itu yang jauh nun di sana. Allah yang tidak bisa dijangkau, saudaraku. Tapi masih saya merefleksikan cara berpikir Anda pada pagi ini. Saya merefleksikan hati dan pikiran Anda pada pagi ini. Dapatkah Anda menyadari bahwa Allah itu sejauh telapak kakimu, sejauh kakimu melangkah. Allah itu jauh sejauh engkau duduk. Allah itu jauh sejauh engkau berdiri. Saudaraku, kita harus sadar ini. Sehingga kehidupan kita tidak akan pernah dikalahkan oleh kuasa-kuasa kegelapan maut. Kunci ini, kemenangan ini telah diberikan bagi kita, saudaraku. Tolong baca di ayat 34. Saudara ikut saya, saudara akan dapat kemerdekaan dalam rohani maupun terobosan di dalam perekonomian. Ya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dengar saudaraku, jangan Anda pernah tertuduh dengan apapun. Ini kebenaran. Saya tidak bisa menolak kebenaran. Apapun yang dikatakan firman untuk saya bertumbuh pada hari ini, saya ikutin dia sekalipun ada penganiayaan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara punya pembela loh.
Saudara punya penolong loh. Saudara dimanapun saudara berada, dia bergerak dengan Anda loh. Jangan terlalu terbeban dalam hidup itu. Tuhan gak mau. Bebanmu sudah ditanggung di kayu salib, penyakitmu sudah ditanggung di kayu salib, sengsaramu sudah ditanggung di kayu salib, hutangmu sudah ditanggung di kayu salib. Bangunlah dan bangkit. Tadi saya katakan, semua kegagalan, kesengsaraan itu memulai dari apa, saudara? Perasaan. Ingat sekali lagi, karena perasaanmu yang membangun perasaan kehancuran, perasaan kegagalan. Saudaraku, Allah mau Anda bangun perasaan bahwa Dia menyertai aku. Haleluya. Saudaraku, sambut hari pagi dengan berseri. Sambut hari pagi dengan sukacita. Karena pengurapan itu akan memulai pada waktu Anda punya posisi hati Anda. Pada waktu Anda punya perasaan yang penuh sukacita. Hari pagi ini Anda akan terima sukacita Tuhan sampai pada malam hari. Yang setuju boleh katakan amin. Bangunlah dan bangkit menjadi terang. Seringkali kita mengalami problem karena kita bertentangan dengan problem itu atau masalah itu. Kita dibuat hancur oleh karena kita setuju dengan perasaan hati kita bahwa orang ini mengecewakan aku. Sehingga kita tidak melihat terobosan. Berubah, ayo berubah, berubah. Tolong baca selanjutnya dalam ayat yang ya, dengar saudaraku. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela. Saudara menyadari ini? Gak usah cari pembela dari orang lain. Yesus itu pembela yang setia. Haleluya. Terima ini dulu. Ajar tubuh itu sesuaikan diri dengan firman itu. Tadi saya katakan, kegagalan orang Kristen, saudaraku, dia tidak menyadari bahwa Allah menyertai dia. Allah mengambil problem dia. Allah mengambil sakit penyakit dia. Allah mengambil kutuk dia. Allah mengambil segala beban-beban hidupnya. Karena Allah mau Anda hidup di dalam penuh sukacita. Haleluya. Saat saudara setuju dengan ini, saudara akan lihat kuasa Allah itu bekerja. Baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam rumah tangga. Mudah sekali Dia bekerja, saudaraku. Beberapa hari yang lalu saya bawakan dalam Filipi 4 ayat 6. Bahwa kecemasan dan kegelisahan itu, Anda berdoa dalam kecemasan dan berdoa dalam kegelisahan. Anda beribadah dalam kecemasan dan beribadah dalam ketakutan. Jangan harap Tuhan bawa doa. Saudaraku, semalam kita dengar satu kesaksian yang begitu luar biasa dari Ibu Ivon. Betapa begitu mudah Tuhan mengkaryakan dan saya hidup dalam karya ini. Saat dia mendengar khotbah, dia mulai berubah cara berpikir. Dia mulai berubah cara tindakannya. Apa yang terjadi? Tuhan berdaulat dan berkuasa di sana. Tuhan sudah datang mengambil keputusan untuk tinggal dalam Anda. Sepertinya kita cari Tuhan itu yang jauh. Sepertinya kita cari Tuhan itu yang tidak dengar doa kita. Lalu kita kecewa. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak membangun perasaan yang ada Tuhan dengan kita. Dahsyat loh. Katakan dahsyat. Kalau kita membangun perasaan ini, saudaraku, perasaan kegembiraan setiap hari, walaupun tidak duit, Alkitab mengajar kita bergembira karena Tuhan, maka Ia akan. Itu perasaan yang Anda bangun. Haleluya, haleluya. Andalkan Tuhan adalah membangun perasaan sesuai dengan kebenaran. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tahu bahwa Bapaknya tidak pernah tinggalkan engkau. Sorga mengambil keputusan yang begitu luar biasa bagi ibu bapak dan saya. Bagaimana cara saya mengalami terobosan ini? Pada waktu aku ada tekanan, pada waktu aku dalam persoalan, saudaraku, saya akan berkata kepada Tuhan yang tidak pernah jauh, Tuhan yang duduk dengan aku, Tuhan yang berdiri dengan aku, Tuhan yang tidur dengan aku. Saya berkata kepada Dia dalam hidupku, Bapa, Roh Kudus, aku takut nih, tolong dong. Jangan Anda berbicara kepada Tuhan yang jauh, yang sepertinya tidak bisa jauh. Bapa, tolong aku. Biar lo dengan Dia di dalam diri. Ini kebenaran. Waktu Kristus datang, Kristus berkata, aku tidak membiarkan engkau menjadi yatim piatu. Aku ada dengan engkau. Aku berjalan dengan engkau. Tuhan, saudara
Saudara pernah sakit, saudara bilang pada Roh Kudus, Roh Kudus aku sakit nih, Roh Kudus tolong dong, hancurkan virus-virus dalam tubuhku. Dia tuh Roh penolong loh. Anda meminta sesuatu kepada Bapa di surga yang jauh. Bapa tolong aku, dia di dalam. Roh Kudus, engkau tahu keluh kesahku. Aku butuhkan ini Bapa. Tolong Bapa di dalam aku. Tiba-tiba Anda merasa ketenangan. Pada waktu Anda merasa ketenangan, Anda merasa sukacita, Immanuel menyertai hidupmu yang setuju. Boleh katakan amin. Hidup di dalam Kristus, inilah hidup kemenangan. Tadi malam Ibu Foni kasih kesaksian begitu luar biasa, saudara. Saudara harus praktek. Bukan selama Anda menyembah, bukan selama Anda memuji, bukan selama Anda baca Alkitab. Anda memuji, Anda baca Alkitab, Anda berdoa, tapi kalau Anda khawatir, percuma. Roh kekhawatiran adalah Anda, usir dia dong. Ayo katakan usir dia dong. Saudaraku, ini masa Yesus berkata akan terjadi hal-hal seperti ini. Tapi kuatkan dan teguhkan hati. Perasaan hati itu yang ada tekanan. Katakan, aku dan keluargaku milik Kristus. Aku tolak segala ini. Itu kebenaran, saudaraku. Ini bukan kekuatan. Ini firman disampaikan. Kita sudah dibodohkan selama ini. Bayangan-bayangan yang cuma hanya bayangan, tapi tidak masuk ke dalam gol. Hari ini saya buka mindset Anda semua. Haleluya. Apapun yang terjadi, dengar, surga sudah mengambil keputusan. Yosua tidak mendapat ini. Daud tidak mendapat ini. Musa tidak mendapat ini. Hanya Tuhan berjalan dalam otoritas lewat tongkat. Tuhan hanya berjalan lewat otoritas dan tiang awan, tiang api. Tuhan hanya berjalan di atas tabut yang ada kerup. Tuhan duduk di sana. Buat apa cari tabut lagi? Ada orang mencari tabut. Itu cerita omong kosong. Itu dongeng. Tabut itu adalah Anda dan saya. Tabut itu adalah tubuh Anda sebagai tempat tinggal Allah dalam diri. Jangan mau ditipu. Amin. Haleluya. Saudaraku, kalau saya menggambar ini mungkin saya bisa salah, tapi saya tidak sampaikan ini. Rusuk Anda itu dilindungi. Saudara tahu kerup itu dua begini. Pada waktu tabut Allah itu diangkat, Tuhan duduk di sini. Hanya di situ. Sekarang, saat Anda mengolahkan hati Anda untuk bersuka cita, perasaan Anda tidak tertekan, maka Tuhan akan mengambil. Tuhan duduk di sana. Tuhan berkarya dalam hatimu. Tuhan berkarya dalam hidupmu. Anda akan lihat mujizat itu cepat terjadi. Ayo tinggalkan kekanak-kanakanmu. Tinggalkan kemanjaanmu dengan sesuatu yang terus Anda kalah di sana. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat dalam Efesus 2 ayat 20, 21 dan 22. Saya minta saudaraku, waktu firman Allah disampaikan, perhatikan. Tadi malam Ibu Ivon itu bagaimana dia mengalami terus. Dia bilang, Pak, begitu mudah ya Pak, begitu gampang ya Pak. Iya, seperti begini, iya. Beliau tadi malam tidak bisa menyaksikan lebih lagi. Karena katanya nggak pandai berkata-kata. Ibu Ivon, halo. Saya bangga dengan Tuhan Yesus yang sedang berkarya buat Anda. Terus hidupkan dia. Beliau katakan setiap khotbah itu dia catat, besok dia praktek. Banyak orang begini nih. Dengar sini, keluar ke sini. Besok mulai masalah, buk. Besok mulai masalah, buk. Hancur terus. Saya bukan marah ya. Karena kita tidak menghidupkan karya Allah ini. Besok mulai problem, bah. Badai datang, bah. Saudaraku, kita mendapat satu pewahyuan dari Tuhan itu bukan gampang-gampang loh. Saya sedang berbicara tentang Allah yang menyertai kita. Bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan menciptakan mereka segambar serupa dengan Allah supaya mereka berkuasa.
Ibu bapak dan saya dibentuk supaya berkuasa. Itu adalah kita. Kristus datang merebut kunci itu dari iblis. Baru dia datang kembali, dia tinggal dalam diri Anda. Untuk Anda tinggal di Taman Eden, taman kehidupan setiap waktu. Yang setuju katakan, ayo rubah mindset ini. Bukan karena kekuatan, bukan karena gagah, bukan karena kuasa, bukan karena kita. Tetapi oleh karena pemahaman kita akan Tuhan berkata kepada Petrus, di atas pengertianmu ini kubangunkan jemaatku, mau tidak menguasai. Kau ikat terikat, kau lepas terlepas. Itu kebenaran. Saudara, pada hari ini Anda berubah. Anda harus rubah. Cara berpikir Anda yang mencari Tuhan yang paling jauh di sana. Anda adalah tabutnya Tuhan. Anda adalah tempat kediaman Allah. Anda adalah tempat kediaman Tuhan yang hidup itu. Yang setuju katakan amin. Sehingga kegagalan, kemelaratan, sakit penyakit, Tuhan berkata, kalau ibu bapak bisa meninggalkan dia, melupakannya, tapi aku sama sekali tidak. Saudara bisa dengar firman ini? Pada waktu tantangan itu datang, persoalan itu datang, berkata dengan mudah, hei setan, lu dengar, bapakku menyertai aku loh. Lu kan, bapakku sudah lu cuti kamu kan? Lu gak boleh datang ke sana. Beberapa hari yang lalu saya sampaikan tentang seorang wanita yang harus dibebaskan dari ikatan roh jahat. Yesus bilang, dia terikat oleh iblis 18 tahun, saudaraku. Harus dibebaskan karena dia keturunan. Saudara harus dibebaskan dan Anda harus yakin bahwa saya sudah dibebaskan. Itu harus memiliki keyakinan itu. Saudara pahami hari ini? Saudaraku, Yosua, hanya Tuhan tinggal di atas tabut loh. Lautnya berat, sungai Yordan terbelah. Tabut itu kelilingi 7 hari. Hari ke-7 7 kali lagi, saudaraku. Itu saya tembok Yeriko runtuh. Anda ini adalah tabut Allah. Tempat tinggal Tuhan. Masa tinggal dalam tekanan? Kenapa? Karena perasaan yang kita bangun. Hari ini harus berubah. Benar, Bu Ivon. Harus berubah. Jangan mau dibodohkan. Saya lagi nggak marah ya. Tapi memang saya punya cara-cara gini. Harus berubah, saudaraku. Terima ini. Lalu mulai mengalirkan ini. Hidup dalam kedamaian ini. Hidup dalam sukacita ini. Jangan buat tekanan. Kalau ada masalah, katakan kepada Roh Kudus. Saat dia sudah urapi Anda ikat kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu bekerja dalam diri Anda. Bukan di luar, di dalam diri kita. Dengan perasaan yang salah. Mari kita lihat, kalau saudara nggak percaya. Di dalam Ibrani. Efesus belum nanti dulu. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-11. 2 Korintus 4 ayat 11 demikian firman Tuhan. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dalam tubuh kami. Jadi iblis bekerja di mana? Saudara, dalam tubuh. Perbuatan-perbuatan daging menjadi nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, ketengkutan, kemarahan, kedengkian, semua itu dalam tubuh. Masalah itu semua di dalam. Pada waktu kita membangun perasaan kekhawatiran itu bekerja. Harus apa yang Anda dan saya lakukan? Aku harus usir. Haleluya. Aku harus usir itu keluar dan pergi tinggalkan hidupku. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan ini. Dan harus kita yakini ini dengan iman. Haleluya, waktunya cepat sekali. Tolong baca. Di dalam Efesus 2 sampai 22 ayat 20 semua. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Ayat 19 dulu. 19. Yes. Demikian firman Tuhan. Ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga. Saudara berharga enggak? Jangan dengar cerita kebohongan-kebohongan, saudara. Alkitab menyetujui Anda. Alkitab menyetujui saya. Bahwa saya bukan orang asing dalam kerajaan Allah. Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, Paulus mendapat ini bukan karena apa yang Paulus mau. Tapi Paulus naik ke dalam dimensi ketiga. Musa melihat Tuhan cuma di dalam goa. Tapi Paulus menghadap takhta Allah di langit yang ketiga. Sehingga dia menganugerahkan poyuan-poyuan tentang Kristus dalam hidup kita. Seorang imam yang luar, seorang imam, seorang rasulia
yang sangat powerful. Saudara mau diberkati tentang kehidupan, bacalah surat-surat tentang Rasul Paulus. Itu berbicara tentang gereja yang berotoritas. Dulu Musa tidak bisa punya ini. Elisa, hanya Tuhan sebagai bayang-bayang kepada mereka saja. Untuk waktu yang akan datang, Anda dan saya seharusnya lebih powerful dari kehidupan mereka. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Tuhan mengakui Anda adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Anda kudus? Sorga sudah menyetujui. Kenapa Anda berkata saya tidak kudus? Saudaraku, jangan ikut dongeng-dongeng manusia. Waktu Anda dan saya menyetujui bahwa Anda adalah orang kudus, maka kekudusan Allah itu turun bagi Anda. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudaraku, Tuhan akui kita sebagai anggota keluarga Allah loh. Bapak Ibu sadari bahwa ibu bapak adalah anggota keluarga Allah. Ini power, ini kuasa, ini kunci. Mulai katakan pada hari ini, saya adalah anggota keluarga Allah. Saya adalah bapak keluarga dalam keluarga ini. Kalau keluarga ini saya sakit atau susah, kekurangan, saya akan berjuang mati-matian. Kristus telah berjuang di atas kayu salib. Hanya Anda terima. Anda terima dengan iman, kuasanya bekerja di sana. Yang setuju katakan amin. Mulai tersenyum hari ini. Wow, saya anggota keluarganya Tuhan loh. Daud cuma berkata saja, kalau Tuhan menyertai aku untuk mengalahkan singa dan beruang serta anjing hutan, Allah yang sama juga akan menyertai aku menghancurkan orang Filistin ini. Akui kebesaran Tuhan yang menyertai hidup Anda. Hari ini Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ibu bapak dan saya adalah anggota keluarganya Tuhan loh. Haleluya. Pak David punya anak ini namanya Faith. Faith ya? Faith artinya apa? Iman. Oh ya, faith artinya iman. Wow. Faith ini sekarang mau diusahakan untuk balik. Pasti Faith mengalami sesuatu hal. Membuat Pak David dan Noni itu pasti gelisah. Takut. Cemas. Tuhan lebih daripada itu. Pak Yoksan berkata semua boleh terjadi, cuma asal jangan anak-anak saya. Kalau anak saya mengalami sesuatu, saya itu gelisah, saya bisa ini. Tuhan lebih dari itu loh. Tuhan lebih dari perasaan kita yang kita rasa cinta kepada anak-anak Tuhan. Berkata, ibumu bisa lupakan yang aku tidak. Ayo besarkan ini dong. Bukan Anda bertapa dulu. Bukan Anda berpuasa bertahun-tahun dulu baru puasa itu. Hari ini pun juga jika Anda terima jadi. Yang setuju katakan amin. Ibu bapak tidak bisa berjuang sus. Ini firman saya bilang buat anak-anak rohani saya banyak. Kalian tidak perlu belajar lah banyak-banyak lagi. Ikutin aja. Ini firman. Paulus berkata Apolos yang menyiram. Apolos menyiram, aku yang menanam. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ikutin aja. Apa yang dikatakan firman. Saya bertumbuh karena firman. Amin. Gampang kok. Ibu-ibu bilang, waduh luar biasa. Dia dengar, dia praktek jadi. Ini banyak orang yang, waduh, tadi pagi Ibu Vin bersaksi, saya baca ini, waktu dia dengar tentang perjamuan kudus, saudaraku, dia kasih buat cucunya, dia kasih buat anak-anak mantunya yang sakit, saudaraku, sembuh total, hari itu, detik itu. Firman Tuhan harus dipraktek. Jangan bilang anak 12 tahun baru boleh makan, siapa yang ngajar itu? Kalau tidak akui firman Tuhan, tidak akui roti dan anggur itu sebagai tubuh dan darah Tuhan Yesus. Paulus berkata banyak yang mati dan tidak sedikit yang sakit karena tidak mengakui itu tubuh Tuhan. Saya nggak mau anak saya dibunuh oleh COVID, saya kasih buat mereka setiap hari. Cucu saya kasih. Ini kuasa, nggak boleh pakai logika. Tuhan bilang itu ya, kita ikut itu aja. Jadi kok. Saya sudah mau mati pada tanggal 25 Desember tuh, saudaraku, tanggal 25 Desember. Itu pintu gerbang. Saya mau tabrak itu pintu gerbang, tapi saya teriak, cuma teriak, darah Yesus, Tuhan Yesus tolong aku, langsung pintu itu kerangkat.
Saudaraku, kita tidak bisa menjabarkan firman Tuhan ini logika dengan cara kata-katamu yang manis-manis. Praktek. Amin. Dan hari ini demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga. Bangunkan ini dulu, bahwa saya adalah kawan sekerja dengan orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Saya pegang ini. Saya orang kudus. Saya anggota keluarga Allah. Jadi apapun yang terjadi, sama seperti tadi saya berikan contoh, Pak David, Pak Yoksan. Yoksan pernah berkata, Papa, apapun terjadi kalau anak-anak saya begini, saya itu rasa terpukul hancur-hancuran, Pak. Tuhan lebih terpukul itu. Tuhan sudah angkat di atas kayu salib. Dia tertusuk, dia dicambuk 39 kali. Itu untuk Anda. Kenapa Anda mesti terima penderitaan? Orang berkata engkau ikut Yesus itu pikul salib. Saudaraku, orang memandang salib itu adalah penderitaan. Stop dengan cara pandang itu, pandangan wow. Salib itu pada waktu orang hina Anda, pada waktu Anda dalam problem, itu harus Anda mengeluh. Tetapi Anda tidak mengeluh, Anda memuji Allah. Itu adalah salib yang Anda lewati dengan sukacita. Paulus berkata, aku senang dan rela berada dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesesakan, di dalam penganiayaan. Aku suka dengan ini. Saudara, itu salib. Jangan pandang salib adalah penderitaan yang harus Anda pikul. Salib itu sudah dipikuli kayu salib. Salib penderitaan itu sudah dihabiskan. Anda harus berdiri dalam iman. Haleluya. Barang siapa mengikuti aku, dia harus pikul salib dan ikuti aku. Saudaraku, ikut Yesus bukan sakit. Ikut Yesus bukan penderitaan, tapi ikut Yesus dengan sukacita. Sekalipun hari ini Anda punya kebutuhan, tapi Anda mau beribadah, itu adalah salib. Orang janji bahwa kita ketemu 1 miliar akan kita lakukan ini, saudara, tapi karena ibadah, saudara memikirkan itu salib. Haleluya. Haleluya. Katakan yes. Katakan amin. Haleluya. Surga sudah turun dalam diri Anda. Anda adalah orang yang berkuasa. Jangan mau tinggal diintimidasi. Jangan mau tinggal dihancurkan. Dengar saudaraku, hari ini kuasa Allah menyertai hidupmu. Itu harus yakin dan percaya. Ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Haleluya. Semua itu telah dibangun oleh para rasul dan para nabi. Dan Yesus adalah batu penjuru. Dia adalah batu petunjuk. Dia adalah sasaran hidup kita sebagai orang percaya. Yang setuju boleh katakan amin. Anda memiliki Kristus, Anda memiliki kunci kehidupan. Praktekkan ini. Waktu Anda sakit, jangan panggil Tuhan Yesus tolong aku. Dia dalam, Tuhan Yesus, aku capek nih. Tuhan Yesus, aku ini sakit nih. Tolong dong Tuhan Yesus dalam aku. Sembuhkan aku dong. Tuhan Yesus, aku nih susah. Aku tidak memiliki uang. Iblis memegang semua ini. Tuhan Yesus hancurkan. Saudara membatinkan itu, saudaraku. Saudara mulai berubah sekarang ini. Haleluya. Amin. Kuasa Allah itu dahsyat, luar biasa. Waktu Anda perut sakit, tarik nafas. Roh Kudus mengalir dalam tubuhku. Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus ambil alih. Aku percaya dengan bilur Tuhan Yesus yang sudah mengalir dalam tubuhku, lewat darah dan tubuhmu, aku sembuh. Selesai itu. Bukan nanti. Bukan tunggu. Bukan tunggu. Haleluya. Anda orang yang spesial, Pung. Jangan mau ditipu oleh setan. Jangan mau ditipu oleh kelicikan permainan perkataan kata manusia. Ini dia dalam diriku. Anda itu sama dengan saya, berbeda. Anda sama dengan Yesus pada waktu Yesus di bumi. Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Anda sama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bilang itu kok. Coba kita lihat. Di dalam Yohanes 17 ayat 22. Yohanes 17 ayat 22, demikian firman Tuhan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Yes. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita dalam Kemuliaan Allah yang diberikan kepada Yesus, Yesus sudah berikan kepada kita sama. Dia pernah rasa sakit, dia pernah masuk. Kenapa dia mengalami kemenangan dan mujizat terjadi? Karena dia bangun prinsip ini. Baca terus.
Aku di dalam mereka Yes. dan engkau di dalam aku, Ya. supaya mereka sempurna menjadi satu. Aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku dan engkau di dalam aku. Terus? Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi. Saudaraku, jangan cari Tuhan yang jauh itu. Aku dalam mereka dan mereka di dalam aku. Tuhan sudah menunggal dengan kita. Imanin ini, batinin ini, lakukan ini. Dia lebih dahsyat dari bom Hiroshima dan Nagasaki. Yang setuju boleh katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Raja Tuhanmu yang dahsyat. Terus. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Yes. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudaraku dengar. Terus. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Terus. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku. Semalam kita berbicara tentang nama Yesus. Aku telah memberikan namamu kepada mereka. Anda memiliki nama di atas segala nama. Anda memiliki nama yang bukan sesuatu yang bayang-bayangan. Dia langsung menyatakan namanya. Musa bertanya, namamu siapa? Katakan aku adalah aku. Tapi waktu Yesus datang, aku sudah memberikan namamu kepadamu. Kepada mereka, namanya siapa? Jesus. Semalam saya tidak bisa buka itu, saudara. Anda punya kekuatan begitu luar biasa loh. Seorang pemantra bisa berkuasa karena dia punya mantra. Ayo pertajamkan manusia batinmu. Terima ini. Anda akan lihat di musim COVID, musim kesusahan yang akan datang, saudara akan hidup dalam kelimpahan. Karena itu Tuhan berkata buat saya, live streaming harus lakukan setiap hari. Saudara ajak teman-teman lain, saudara ajak orang-orang lain untuk mengikuti ibadah live stream kami. Haleluya. Ini bukan mempromosikan diri, tetapi Tuhan adalah Allah Tuhan yang hidup. Ayat selanjutnya. Ya. Ayat yang kedua tadi 26 sudah. 26 sudah. Ayat yang ke 17. Ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka Yes. dalam kebenaran. Ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Terus. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam Terus. dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, Yes. supaya mereka pun dikuduskan dalam Saudaraku, aku menguduskan tubuhku bagi mereka supaya mereka kudus. Anda jangan pandang diri Anda nih sebagai seorang yang ditolak, seorang yang tidak layak, seorang yang miskin, seorang yang gagal. Ya aku begini saja nggak bisa berubah. Kekristenan bukan punya nasib. Kekristenan nasibnya bisa diubah apabila dia menunggal dengan Kristus. Terus? Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan. Saudara dengar itu. Saudara adalah orang spesial. Bahkan dikatakan kasih yang engkau berikan kepada mereka sama seperti kasih yang engkau berikan kepadaku. Saudara, Kristus itu adalah contoh gereja yang berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Hari ini saya mau katakan buat Bapak Ibu, berubah. Jangan mendengar dongeng-dongeng belaka dengan motivasi yang biasa. Tapi hidupkanlah kebenaran, saudara. COVID tidak akan pernah menimpa Anda. Haleluya. Mari kita kembali di dalam Efesus 2. Ya, ayat yang ke-21 sekarang. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Saudara dengar pada malam ini, siang ini. Di dalam Yesus Kristus hanya orang percaya kepada Yesus. Tuhan jadikan tubuhnya adalah bait Allah. Sebelum Daud dan Salomo membuat bait Allah, Tuhan membuat satu, yaitu tabut. Daud membuat kembali pondok. Pondok itu supaya jadi lebih besar. Daud buat bait Allah. Waktu Salomo waktu Raja Yosafat mengalami persoalan, dia menghadap bait Allah itu
Yesus berkata sekarang bukan lagi di Yerusalem orang menyembah Allah, bukan lagi di atas gunung Ebal ini orang menyembah Allah, tapi akan tiba waktunya Anda dan saya di mana roh Tuhan Allah sudah ada pada Anda, penyembahan yang sesungguhnya di mana Anda berdiri atas kebenaran dan Anda berkata saya dan keluarga saya adalah milik Kristus, tidak ada penghukuman bagi saya. Ayo bangun, ayo bangkit. Anda akan lihat dengan mudah Tuhan membuka pintu-pintu baru. Ayat selanjutnya 22 inilah kunci. Sesuai dengan pesan Tuhan pada hari ini. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ini kita ada masalah nggak ya? Untuk saya kenapa ya? Sudah dengar pada hari ini. Di dalam Yesus Kristus, Anda turut dibangun untuk menjadi tempat Allah berdiam. Banyak orang tidak memahami ini. Mereka berseru kepada Allah yang jauh nun di sana. Mereka membayangi Allah itu satu pribadi yang jauh. Sehingga doa tidak mengalami terobosan. Padahal Paulus berkata pada hari ini, bahkan Yesus sendiri berkata, aku di dalam mereka dan mereka dalam aku. Kalau Paulus sendiri mengatakan ini, mungkin kita berkata itu ayat di perasaan Paulus. Tapi ini Yesus Tuhan kita yang katakan loh. Aku sekali-kali tidak pernah tinggalkan engkau dan sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Dia tinggal dalam kita. Saudara berdialog dengan dia. Mau dengar suara Tuhan? Saudara berdialog dengan Tuhan yang ada dalam diri Anda. Ambil keputusan apa? Berdialog dengan dia. Kita punya penolong loh. Saudara, aku itu. Dan saudara membayangi, membatinkan. Saya tadi bilang, hal pertama, persoalan dan proses kehidupan itu memulai dari perasaan, sehingga perasaan kehancuran itu datang. Apa yang harus saya lakukan? Perasaan itu waktu dia timbul, saya tolak dalam nama Yesus. Saya belajar ini banyak saudaraku, ada problem, ada sesuatu yang terjadi. Gue ikat itu penguasa langit. Gue bilang, hai setan kau tunduk. Kau tidak punya hak bagi hidupku. Dalam nama, nanti perubahan terjadi, benar-benar terjadi. Amin. Tuhan tidak pernah. Alkitab, di dalam dia, saya, keluarga saya, ibu bapak dan keluarga juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Allah sudah tinggal? Allah sudah tinggal dalam diri Anda? Saudaraku Paulus Petrus berkata, jika dia yang menuduh engkau, Allah lebih besar daripada dia. Dia di sini artinya hati kita. Hati kita bukan ini, bukan hati yang hancur. Hati itu adalah manusia roh yang menunggal dengan Allah. Anda sudah tinggal dalam kelimpahan, Anda sudah tinggal dalam anugerah. Mulai praktek ini, saudaraku, siapapun Anda, pemimpin rohani siapapun Anda. Tapi dengar pada hari ini kebenaran setelah aku sampaikan. Berdiri dalam posisi Tuhan yang maha dahsyat dan maha luar biasa yang ada dalam diri. Di dalam dia percaya, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Bahkan Yesus berkata, kalau engkau berkata dosa orang itu diampuni dosa. Kalau engkau berkata dosa orang itu masih ada. Ini saya percaya, ini sekali saudara. Saya sangat yakin ini dan saya menghidupkan ini. Saya menghidupkan ini saudaraku. Dan kita harus menghidupkan ini. Waktu kita belajar menghidupkan ini saudaraku, Tuhan bekerja dengan mudah dalam hidup ini. Ayo belajar dan terus belajar. Semua kita mengalami kegagalan karena kita tidak yakin. Kita membangun satu perasaan yang keliru dan yang salah. Lalu kita memaksakan kekeliruan itu untuk menjadi kenyataan. Itu bahaya saudaraku. Bahaya saudaraku. Saudara diberkati pagi ini. Saudara diberkati pagi ini. Hiduplah untuk Tuhan. Minggu ini adalah minggu pertama yang Allah minta supaya Anda dan saya hidup di dalam kemenangannya setiap hari. Dan ayat yang terakhir dalam Yosua 1 ayat 5. Yosua 1 ayat yang kelima demikian firman Tuhan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara dengar pada hari ini.
Saya mau yakinkan itu. Siapapun, orang siapapun yang ingin menghancurkan aku, Tuhan berkata, dia tidak mampu bertahan menghadapi engkau. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seumur hidup Anda dan saya, orang mau syirik Anda, orang menghancurkan usaha Anda, orang mau apapun, percaya akan kebenaran firman ini. Siapapun yang memantarain Anda, siapapun yang menuduh Anda dengar, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi. Ini hak mutlak Anda yang Anda perlu terima. Seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan belum punya kesempatan untuk tinggal di dalam diri Yosua. Tetapi Tuhan menyertai Yosua. Sehingga Yosua percaya akan ini. Yosua bisa berkata kepada matahari, stop! Stop loh. Terima ini tanpa syarat loh, tanpa syarat. Terima dulu. Izinkan itu jadi dalam diri. Jangan izinkan masalah itu. Lu goda aku ya. Lu berurusan dengan Bapak yang ada. Sederhana kok. Bukan. Haleluya. Haleluya. Tuhan dahsyat. Anda mesti berubah. Saya tidak tahu Anda dari sumber mana, dari gereja mana, dari organisasi mana. Tapi dengar, saya sedang sampaikan firman Allah. Anda dan saya jangan mau ditipu loh. Haleluya. Tuhan itu dahsyat. Tuhan menebus Anda. Tuhan membawa Anda dalam kemuliaan. Jika kita hidup dalam kebenaran, kebenaran itu akan mengubah kita. Bukan kita mengubah kebenaran. Dan kita nggak bisa mengubah diri kita sendiri. Kita ikut saja kebenaran. Kebenaran akan mengubah kita. Ikutin, dia akan mengerjakan. Oke, ini betul. Alkitab, seorang pun tidak akan dapat bertahan. Mulai hari ini engkau keluar di manapun engkau, seorang pun tidak mampu bertahan menghadapi musuhmu, apapun yang kau buat. Seorang pun tidak mampu. Ini cuma kiasan untuk waktu yang sekarang. Tapi waktu sekarang, saudaraku, Tuhan tinggal dalam diri Anda loh. Demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu pesan sampaikan Yosua dapat dari Tuhan. Yosua harus berjalan dengan ini dong. Yosua harus berjalan dengan iman ini. Saudaraku, dia mengalami masalah enggak? Besar-besar, raksasa-raksasa. Dia kalahkan semua. Karena dia percaya ini. Anda mengalami masalah, mengalami. Karena percaya saya Tuhan bertindak. Anda percaya saya Tuhan bertindak. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan berkata kondisi hari terakhir akan begini. Semua ini harus terjadi. Melari kemana? Lari Amerika. Amerika lebih parah lagi. Eropa lebih parah lagi. Singapura parah lagi. Malaysia parah lagi. Semua tempat parah. Tapi Anda tidak perlu lari. Karena dia yang ada pada Anda lebih besar daripada dia yang ada dalam dunia ini. Yang setuju dengan saya katakan, bangunkanlah nilai rohani ini. Kunci kemenangan sudah diberikan bagi Anda. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kamu dari kasih Kristus. Tidak. Tidak. Katakan tidak. Yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Karena dia tinggal dalam aku. Hari ini aku mau bangkit. Hari ini aku mau lihat kemuliaan Allah yang menyertai aku sampai selama-lamanya. Yang setuju boleh katakan amin. Tolong baca di dalam, kita tutup dengan ayat ini, terus baca sampai selesai. Kalau ada waktu saya uraikan ini, tapi saya rasa sudah tidak ada waktu lagi. Saudara bangun. Saudara jangan tinggal di dalam satu filsafat yang membingungkan Anda. Anda harus menyadari ini keputusan roh. Haleluya. Baca. Di dalam yang tadi. Roma 8. Mulai dari ayat 34, saudaraku. Saya akan tutup di sini. Dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan dirimu untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tadi kakak perempuanku, saya baca WA-nya sudah beberapa hari. Tapi dia WA saya. Dia bilang, Papa, Tata, biasa panggil saya Tata. Waktu saya di Belanda, saya bilang kalau di kampung saya, orang panggil orang tua tuh, papa saya panggil dia Tata. Jadi mulai hari itu, semua orang di Belanda saya panggil saya Tata. Jangan Anda panggil saya Tata lagi, jangan ya. Haleluya. Amin, saudaraku.
Beliau berkatakan, Tata, terima kasih Tata. Tata punya ajaran itu saya praktek buat anak-anak. Dan saya lihat kuasa Tuhan bekerja. Waktu saya kasih perjamuan kudus kepada cucu saya, saudara, ini bukan ini kuasa, jangan ditolak. Kita mulai berubah, saudaraku. Orang berkata andalkan Tuhan, yang bagaimana? Saya heran. Haleluya, coba baca. Noni. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yes. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Terus. Penindasan, Atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, lapar, atau telanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti tertulis. Oleh karena Engkau kami ada di dalam bayangan-bayangan maut sepanjang hari. Tadi Tadi seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 4. Kita setiap hari berada dalam bayangan-bayangan si jahat itu terus. kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Yes. Tetapi dalam semuanya itu Ya. kita lebih daripada orang. Hari ini Anda harus tahu diri Anda adalah pemenang. Amin. Anda tanpa syarat, surga telah menyetujui Anda. Ini kunci bahwa lebih dari semua itu, Anda lebih dari orang-orang yang menang oleh Yesus, bukan karena kekuatan Anda, tetapi Yesus memeteraikan Anda dengan sebagai pemenang. Jangan mau didakwa dengan cara apapun. Terus baca. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, sebab aku yakin bahwa baik maut Mau maupun hidup. baik Malaikat. malaikat maupun Yes. pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Wow, Anda hafal ini. Masalah datang, lemparkan ini dalam udara. Firman Allah, bukan mantra. Firman Allah yang dihafal bukan mantra, tapi firman Allah tidak mantra, tetap firman. Saya dengar kalau saudaraku, hamba Tuhan bilang, baca Mazmur 91 sebagai mantra. Saya bilang, ini orang ini benar-benar sudah keterlaluan. Satu waktu mereka cubit bibirnya aja. Haleluya. Saudara yakin harus belajar membatin ini. Batinmu adalah kunci kehidupan. Jika batinmu atau perasaan hatimu membangun yang salah, Anda salah. Membangun ketakutan, Anda takut. Membangun sakit dan kebimbangan, Anda akan alami itu. Tapi bangunlah hari ini. Anda dan saya lebih dari semuanya. Katakan lebih dari semuanya. Aku adalah pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Ayo lanjut. Habis, saudaraku. Khotbah saya juga habis, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.